Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai penuntun kita untuk melakukan seluruh aktivitas kita. Dan kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih karunia, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, karena kami tahu bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini akan menambah kekuatan iman kami berjalan dalam terang kasih Tuhan dan menuntun seluruh aktivitas kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita, yang menyapa kita pada pagi hari ini, diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ekspresi sukacita spontan dapat terjadi ketika seseorang mendengar kabar baik atau menerima sesuatu yang sudah lama diidamkannya. Ada yang mengekspresikannya dengan memuji Tuhan. Ada juga yang tertawa sambil melompat-lompat. Ada yang bernyanyi memuji kebaikan Tuhan. Berjalan sambil melompat-lompat itu yang dilakukan oleh pria yang lumpuh sejak lahir yang disembuhkan oleh Rasul Petrus sehingga dia dapat berjalan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar beberapa hal positif dari orang lumpuh tersebut. Pertama adalah orang lumpuh sejak kecil itu meminta-minta di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Tentulah setiap orang yang mau beribadah ke bait Allah itu pasti akan melihat si lumpuh tersebut dengan berbagai respon. Mungkin ada yang melewati begitu saja tanpa memberi, atau bahkan mungkin ada yang memandang sini si lumpuh. Dan pasti juga ada yang memberikan sekedarnya saja kepada si lumpuh. Hidup orang lumpuh tersebut terbelenggu oleh ketidakberdayaannya. Bahkan mungkin juga terbelenggu oleh ketidaksanggupannya untuk berharap dan bersukacita dalam hidupnya. Ketika Rasul Petrus dan Yohanes menghampirinya, bukan karena mereka punya uang, emas, perak, namun mereka punya kasih yang membuat mereka mendekati si lumpuh, dan oleh kuasa dan belas kasihan Tuhan Yesus melalui para rasulnya, si lumpuh sembuh. Kedua, nasib dan masa depan si lumpuh yang tadinya mungkin tidak mempunyai pengharapan, namun saat itu diperbaharui oleh Tuhan. Anugerah Tuhanlah yang membebaskannya.
tidak hanya dari kelumpuhan, bahkan membebaskannya untuk mempunyai harapan baru dan memuji Allah dengan riang. Si lumpuh dapat berjalan sendiri tanpa diusung lagi oleh setiap orang setiap hari. Si lumpuh mempunyai pengharapan untuk setia dan mengikuti Yesus. Dia hidup baru yang bersorak-sorai dan bersuka cita. Yang ketiga, yang lebih dahsyat lagi, lewat kesembuhan orang lumpuh tersebut, banyak orang-orang yang melihat peristiwa itu menjadi percaya dan mengikut Kristus. Dan yang keempat, Tuhan Yesus memakai Rasul Petrus dan Yohanes sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Kita pun dapat dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hidup kita bisa saja diibaratkan seperti orang lumpuh tersebut. Melakukan semua hanyalah rutinitas. Bangun pagi, berangkat kerja, selanjutnya menanti untuk mendapatkan gaji sehingga dapat untuk menutupi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Lalu pekerjaan itu kita lakukan secara rutin. Kita dibelenggu pekerjaan. Kesibukan ini membuat kita menomorsatukan pekerjaan dan melupakan persekutuan dengan Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang kita lakukan juga di gereja maupun di komunitas-komunitas menjadi semacam rutinitas tanpa mengalami pembaruan iman. Kita pergi ke gereja setiap hari Minggu, namun kita lebih memilih main HP. Tua maupun muda sama saja. Kita diperbudak HP daripada mendengarkan khotbah. Iman kita tidak semakin bertumbuh. Menyia-nyiakan firman Tuhan yang berkumandang di gereja saat khotbah, sehingga iman kita kerdil dan tidak semakin berbuah. Kita ikut di kumpulan kor, namun kita tidak serius untuk menyanyikan dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga di dalam rumah tangga kita tidak membangun persekutuan dengan Tuhan bersama-sama keluarga. Kita merasa hanya cukup berdoa pada waktu kita makan saja. Demikian juga banyak orang-orang yang kecewa ketika mengalami persoalan demi persoalan. Dia meninggalkan Tuhan karena dia belum mendapatkan jawabannya. Demikian juga dengan persaingan tidak sehat di pekerjaan. Bahkan merebak di gereja-gereja membuat nama Tuhan tidak lagi dimuliakan. Sehingga saudaraku, kita sama saja dengan orang lumpuh tersebut yang hidupnya dibelenggu oleh rutinitas. Mari belajarlah untuk tetap setia kepada Tuhan, karena kita tidak tahu kapan nasib kita akan berubah seperti orang lumpuh tersebut yang tidak pernah tahu kapan dia dapat berjalan. Ketika Tuhan menghampirinya, semuanya dapat saja berubah. Oleh karena itu, saudara yang diberkati Tuhan, Petrus tidak hanya menyembuhkan saja, tetapi dia juga menekankan pesan, emas dan perak tidak ada padaku. Sebab Petrus hendak mengedukasi pengemis itu yang sudah terbiasa dengan kehidupan meminta-minta. Bukan hanya menyembuhkan secara fisiknya saja, tapi Petrus juga ingin memperbaiki mental dan meluruskan hatinya untuk melihat bahwa semua tidak hanya dengan uang. Kita orang lumpuh yang sekarang sedang kita alami, yang sedang mengalami pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan secara ajaib di dalam hidup kita. Dia telah menyembuhkan kita secara rohani. Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita lewat kematian Yesus Kristus sendiri. Dan kita sudah menjadi orang-orang yang dimenangkan. Oleh karena itu, saudara yang diberkati Tuhan,
Marilah kita bersyukur kepada Dia yang menyelamatkan kita, mempersembahkan hidup kita kepadanya, dan tetaplah setia. Layanilah Tuhan dengan segenap hati kita, dan bersyukurlah kepadanya, sebab kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa hidup kami tidak mau seperti orang lumpuh tersebut. Kami harus bangun iman kami harus bangkit dari segala ketergantungan kami kepada kehidupan dunia ini, terlebih-lebih kepada HP ya Bapak. Sehingga dengan demikian HP bisa kami pakai untuk mengedukasi diri kami, untuk mengenal Tuhan lebih jauh dan memperdalam iman percaya kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Amin. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.